Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bab baru, yaitu tentang aljabar boolean. Definisi dari suatu aljabar boolean, jadi misalkan ada himpunan yang didefinisikan dua operator biner, artinya plus dan kali, plus dan titik. Itu maksudnya dikatakan operator biner karena operasi plus dan kali itu butuh dua komponen untuk bisa melakukan operasi biner. Dan sebuah operator uner komplement, jadi petik. Misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka B tupel dari B plus kali komplement untuk 0, 1 disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C itu berlaku aksioma berikut. Jadi berlaku 4 aksioma. Yang pertama yaitu bersifat identitas. Jadi ketika A yang elemen dari B itu ditambahkan dengan 0, maka hasilnya adalah A. A dikali 1 hasilnya adalah A. Artinya tidak melulu untuk identitas itu harus 0 sama 1. Jadi ketika dalam anggota dari himpunannya itu salah satunya bisa menjadi suatu identitas masing-masing operasinya. Jadi satu identitas untuk satu operasi atau keduanya itu berarti dia memenuhi sifat identitas. Kebetulan di sini untuk identitas penjumlahan pada yang elemennya 01 adalah 0. Kemudian identitas perkaliannya adalah 1. Kenapa dikatakan identitas? Karena ketika suatu angka ataupun elemen dari himpunan B itu ditambahkan dengan identitas penjumlahan atau di sini adalah 0, hasilnya adalah A itu sendiri. Itu juga untuk perkalian. Kalau A dikali 1, itu hasilnya adalah A sendiri. Kemudian yang kedua bersifat komutatif. Jadi dibolak-balik hasilnya sama. A plus B itu sama dengan B plus A. A kali B sama dengan B kali A. Kemudian yang ketiga adalah sifat distributif. Sifat distributif itu ya kalau ada dua. Yang pertama distributif perkalian terhadap penjumlahan. Artinya hasil dari A dikali B ditambah C itu sama dengan A dikali B ditambah, mohon maaf ini harusnya A dikali C. Kemudian distribusi penjumlahan terhadap perkalian, yaitu A ditambah B kali C itu hasilnya adalah A ditambah B dikali A ditambah C. Kemudian yang keempat adalah komplement. Untuk setiap A elemen B terdapat elemen unik A komplement juga elemen B, sehingga ketika A ditambahkan A komplement hasilnya adalah 1. Jadi kalau A ditambahkan A komplementnya, jadi satu elemen ditambahkan jika satu elemen ditambah komplement dari elemen yang lain, artinya ini artinya A sama A komplement ini juga elemen dari B ya. Jadi ketika A ditambah A komplement itu hasilnya adalah identitas perkalian. Jadi A ditambah A komplementnya dia adalah identitas dari perkalian. Kemudian kalau A dikali A komplementnya hasilnya adalah identitas jumlahan. Paham ya? Nah, kemudian ada yang namanya aljabar boolean dua nilai. Nah, ini yang sering kita gunakan. Aljabar boolean dua nilai itu didefinisikan pada sebuah himpunan B dengan dua buah elemen 0 dan 1. 01 ini sering dinamakan dengan bit, yaitu jadi B himpunan B elemennya adalah 01 dengan operator biner plus dan kali, dan juga operator unernya adalah komplement. Operasinya berlaku seperti ini. Didefinisikan seperti ini operasinya. Ada A sama B, sama seperti membuat tabel kebenaran. Jadi elemennya kan ada 2, 0 sama 1, berarti kemungkinan pasangan dari AB itu ada 4.
Jadi kemungkinan A-nya 0, B-nya 0, atau A-nya 0, B-nya 1, A-nya 1, B-nya 0, A-nya 1, B-nya 1. Jadi ada 4 kemungkinan. Hasilnya, kalau A dikali A hasilnya 0 dikali 0 hasilnya 0, 0 dikali 1 hasilnya 0, 1 dikali 0 hasilnya 0, 1 dikali 1 hasilnya 1. Kemudian untuk penjumlahan, A, B sama. Kalau 0 ditambah 0 hasilnya 0, 0 ditambah 1 hasilnya 1, 1 ditambah 0 hasilnya 1, 1 ditambah 1, khusus untuk aljabar boolean 2 nilai, 1 ditambah 1 nilainya adalah 1. Jadi 1 ditambah 1 adalah 1 untuk aljabar boolean 2 nilai. Kemudian A komplement. A komplement. Jika A-nya 0, berarti A komplementnya 1. Jika A-nya 1, A komplementnya adalah 0. Oke. Nah, sekarang buktikan kalau ini semua itu berlaku aljabar boolean. Berarti harus kita buktikan dengan 4 tadi. Dia punya identitas, komutatif, distributif, komplement. Oke, kita buktikan. Yang pertama yaitu identitas. Jadi, tadi kan elemennya dari B adalah 0 sama 1 kan? Kemudian operasinya ada 2, ada 3, penjumlahan, perkalian, sama komplement. Yang pertama kita buktikan dia punya identitas. Berarti kalau misalkan penjumlahan, untuk identitas penjumlahan dulu. Elemennya kan 0 sama 1. Berarti yang pertama 1 ditambah berapa, hasilnya tetap 1. Kemudian 0 ditambah berapa, hasilnya tetap 0. Dipilih dari dua bilangan ini, 0 atau 1. Berarti kan 0 kan? Karena 1 ditambah 0 hasilnya 1, 0 ditambah 0 hasilnya 0. Berarti 0 ini adalah identitas penjumlahan. Kemudian yang identitas perkalian. 1 dikali berapa, hasilnya tetap 1. 0 dikali berapa, hasilnya 0. Kalau misalkan 1 dikali 1 hasilnya 1 ya kan? 0 dikali 1 hasilnya juga 0. Meskipun nanti 0 dikali 0 hasilnya 0, karena kita mencari identitas dalam suatu himpunan itu hanya 1. Berarti identitas perkaliannya yang berlaku ini adalah 1. Karena kalau semua bilangan elemen B itu dikalikan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Berarti ini adalah identitas perkaliannya. Paham ya? Berarti sifat identitas terpenuhi. Kemudian kita lanjutkan ke sifat komutatif. Komutatif. Apakah berlaku sifat komutatif? Kita cek. Komutatif kan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kalau misalkan angkanya kita bolak-balik, nah berdasarkan ini kan, berdasarkan tadi operasi sebelumnya, misalkan kita ambil, misalkan ya, ini pasti berlaku kalau kita lihat, misalkan 1 ditambah 0, itu hasilnya akan sama dengan 0 ditambah 1, ya kan? Atau kita lihat pada slide sebelumnya lah, ini untuk penjumlahan 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, ya kan? Kemudian 1 tambah 0 hasilnya 1, 0 tambah 1 hasilnya 1. 1 tambah 1 mau dibolak-balik juga hasilnya adalah 1 untuk aljabar boolean 2 nilai. Berarti sifat komutatif penjumlahannya terpenuhi. Ya kan? Kemudian perkaliannya, A kali B, apakah sama dengan B dikali A? Nah, kita lihat pada operasi yang sebelumnya sudah didefinisikan. Kalau ini dibolak-balik hasilnya tetap sama. Ya kan? Berarti sifat komutatif juga terpenuhi. Kemudian, yang selanjutnya adalah sifat distributif. Distributif. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dulu. A dikali B ditambah C itu hasilnya adalah sama dengan AB ditambah AC. Nah, kalau misalkan kita ambil sembarang angka, mau 0 ataupun 1, ketika kita masukkan di sini, dia akan berlaku atau tidak? Akan berlaku. Misalkan saya ambil 1 semua.
1, 1, 1 sama dengan 1 kali 1 ditambah 1 kali 1. Ini 1 tambah 1, ini 1 kan? 1 kali 1, 1. Ini 1 kali 1, 1 ditambah 1 kali 1, 1. Hasilnya adalah 1. Sama kan? Begitu juga untuk sifat distributif penjumlahan terhadap perkalian B, C. Berarti hasilnya ada A plus B dikali A plus C. Apakah sama? Sama kalau misalkan kita ambil tetap satu lagi. 1, 1, 1. 1 tambah 1 dikali 1 tambah 1. 1 ditambah ini kan hasilnya 1. 1 tambah 1 hasilnya 1. 1 ditambah 1 hasilnya 1. Dikali 1 tambah 1, 1. Berarti ini 1 tambah 1, 1. 1 kali 1, 1. Oke, paham ya? Kemudian sifat yang keempat, sifat komplement. Komplement tadi kan A ditambah A komplement, hasilnya harus identitas perkalian. Kebetulan di sini tadi identitas perkalian kita adalah 1. Kemudian A dikali A komplement, hasilnya adalah harus identitas penjumlahan. Di sini tadi identitas penjumlahan kita adalah 0. Berarti kalau misalkan A-nya saya ambil 1, kira-kira A komplementnya berapa? 0. Hasilnya 1. Kalau misalkan saya ambil A-nya 0, A komplementnya berapa? 1. Supaya hasilnya 1. Berarti masing-masing elemen punya komplement. Paham ya? Begitu juga untuk perkalian. Karena hasilnya memenuhi 4 sifat tadi, berarti kesimpulannya himpunan B dengan operasi penjumlahan, perkalian, dan komplement untuk elemen 01 dia merupakan aljabar boolean. Paham ya? Kemudian ada yang namanya ekspresi boolean. Jadi misalkan ada himpunan B dengan operasi penjumlahan, perkalian, komplement, elemennya 01 adalah aljabar boolean. Suatu ekspresi boolean dalam himpunan tadi adalah yang pertama setiap elemen dari B. Kemudian yang kedua setiap peubahnya. Yang ketiga jika E1 dan E2 adalah ekspresi boolean, maka E tadi dioperasikan dengan operasi yang ada di himpunan aljabar booleannya, maka dia juga merupakan ekspresi boolean. Nah, sekarang contoh, misalkan saya punya himpunan C dengan operasi penjumlahan, perkalian, sama komplement dengan elemen 01. Apakah dia merupakan, sebutkan 5 ekspresi booleannya. Misalkan yang pertama adalah seluruh elemennya adalah ekspresi boolean, berarti 0, 1 adalah ekspresi boolean. Kemudian setiap peubah yang digunakan untuk membuktikan, jadi A, B, C juga merupakan ekspresi boolean. Kemudian kalau 0, 1, A, B, C juga ekspresi boolean, berarti kalau ini semua dioperasikan, hasilnya juga merupakan ekspresi boolean. Jadi misalkan 0 ditambah B. Misalkan A ditambah B. A kali C. 1 tambah B. Ini semuanya merupakan ekspresi boolean. Paham ya? Nah, sekarang saya lanjutkan ke prinsip dualitas. Prinsip dualitas adalah misalkan S adalah kesamaan di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator penjumlahan, perkalian, dan komplement. Maka jika pernyataan S star itu diperoleh dari S dengan cara mengganti perkalian diganti penjumlahan, penjumlahan diganti dengan kali, 0 diganti dengan 1, 1 diganti dengan 0, dan membiarkan operator komplement tetap. Jadi operator komplement tetap apa adanya, maka kesamaan S star itu juga benar. S star ini disebut dengan dual dari S. Jadi dual itu adalah merubah operator kali jadi tambah, tambah jadi kali, 0 jadi 1, 1 jadi 0. Oh ya, sekarang
Misalkan tentukan dual dari, misalkan yang pertama itu A ditambah 0 sama dengan A. Kemudian yang kedua misalkan A dikali 1 dikali lagi 0 ditambah A komplement sama dengan 0. Atau misalkan A dikali A komplement ditambah B sama dengan A kali B. Nah, ini bentuk dualnya. Nah, tadi kan dengan mengganti plus jadi kali jadi plus, 0 jadi 1, 1 jadi 0. Berarti untuk yang pertama dualnya adalah A dikali 1. Ya kan, yang awalnya penjumlahan jadi perkalian. Yang awalnya 0 jadi 1 sama dengan A. Kemudian yang kedua, A kali 1 itu sama seperti A ditambah 0, ya kan? Kali jadi tambah, 1 jadi 0, kemudian kali jadi tambah. 1 tambah, kalau komplement tetap A komplement sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, A kali jadi tambah. A komplement ditambah jadi kali B. Itu sama dengan A kali di situ jadi tambah B. Oke, paham ya? Kemudian ada hukum-hukum aljabar boolean. Jadi ada hukum identitas, ada hukum idempoten, ada hukum komplement, ada hukum dominasi, ada hukum involusi, ada hukum penyerapan. Jadi hukum identitas A ditambah 0 sama dengan A. Jadi A ditambah dengan identitasnya hasilnya adalah bilangan itu sendiri atau A. Kemudian hukum idempoten, kalau A ditambah A itu hasilnya adalah A. A dikali A hasilnya adalah A. Dalam aljabar boolean seperti itu. Kemudian hukum komplement, kalau A dikali A komplement itu hasilnya adalah identitas perkalian. Kalau dikalikan A dikali A komplement itu hasilnya adalah identitas penjumlahan. Jadi yang perlu diingat, ini tidak harus selalu 1 sama 0 ya. Ini adalah identitas perkalian. Kalau ini adalah identitas penjumlahan. Kemudian kalau hukum dominasi, kalau A dikali 0 hasilnya adalah 0. A ditambah 1 hasilnya adalah 1. Hukum involusi, kalau A komplement dikomplementkan hasilnya adalah A. Kemudian hukum penyerapan, kalau A ditambah AB itu hasilnya adalah A. A dikali A plus B itu hasilnya adalah A. Oke, paham ya? Nah, kemudian hukum yang ketujuh adalah bersifat komutatif, dibolak-balik sama. Bersifat distributif, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian bersifat hukum 0,1, jadi komplement dari 0 adalah 1, komplement dari 1 adalah 0. Kemudian ada hukum asosiatif, jadi A ditambah untuk penjumlahan, mau BC ditambah dulu baru A, atau A ditambah dulu dengan B baru C, boleh, sama saja. Begitu juga untuk perkalian, A kali B kali C, mau BC dikalikan dulu baru A, atau A dikalikan dulu dengan B baru dikalikan dengan C, sama saja. Kemudian yang ke-10 ada hukum De Morgan. Jadi kalau A plus B komplement itu hasilnya sama dengan A komplement dikali B komplement. Sebaliknya kalau A B komplement itu hasilnya adalah A komplement ditambah B komplement. Nah, kemudian ada yang namanya fungsi boolean. Jadi fungsi boolean itu disebut juga fungsi biner. Jadi pemetaan dari Bn ke B melalui ekspresi boolean atau dituliskan dalam bentuk ini. Contoh dari fungsi boolean, misalkan ada diberikan fungsi fx sama dengan x plus x komplement. Misalkan juga fxy itu isinya adalah x. Misalkan fungsi xy itu adalah x komplement y ditambah xy komplement ditambah y komplement.
Misalkan yang ketiga juga diberikan fungsi XY, itu isinya adalah X plus Y komplement. Nah, sekarang kalau misalkan kita disuruh menentukan nilai fungsinya. Misalkan disuruh menentukan dari sini nilai F0. Berarti kan X-nya adalah 0 ditambah 0 komplement 1, ya kan? 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1. Kemudian ini misalkan disuruh menentukan F01. Berarti X-nya 0, ya kan? Y-nya 1. Kemudian kalau ini X komplement Y, berarti X komplementnya, kalau X-nya 0, X komplementnya 1, ya kan? Dikali Y-nya adalah 1. Ditambah XY, X-nya 0, Y-nya 0. Ditambah Y komplement. Y komplement itu 0. Berarti 1 ditambah, bentar, Y-nya ini 1 tadi ya. Tambah 0 ditambah 0, hasilnya adalah 1. Kalau misalkan untuk ini, disuruh menentukan F11, X-nya 1, Y-nya 1. Berarti 1 ditambah 1 komplement. 1 tambah 1 berapa? 1 dikomplementkan hasilnya adalah 0. Sekarang kalau misalkan kita hanya disuruh menentukan nilai fungsinya berapa gitu. Nilai fungsi dari misalkan saya berikan fungsi fx y itu adalah xy komplement ditambah x. Terus tentukan nilai fungsinya tanpa menentukan nilai XY-nya kan. Berarti kita buat tabel kebenarannya. Ya, X, Y. X-nya 0, 0, 1, 1. Y-nya 0, 1, 0, 1. Berarti langkah pertama kita tentukan Y komplement dulu. Karena Y komplement kita belum punya kan. Y komplement berarti 1, 0, 1, 0. Kemudian X, Y komplement. X dikali Y komplement. X kali Y komplement. 0 kali 1, 0. 0 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. 1 kali 0, 0. Kemudian X, Y komplement ditambah X. Ini ditambah ini. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1, 1. 0 tambah 1, 1. Hasilnya seperti ini. Oke, paham ya? Kemudian kalau misalkan ada 3 variabel diberikan f, x, y, z, disuruh menentukan x komplement plus y, z plus y komplement z plus z komplement misalkan. Berarti kita buat tabel kebenaran sebanyak 8 baris karena ada 3 variabel kan? Berarti kita buat x, y, z. X-nya 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Kemudian 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. Bisa dicoba sendiri ya. Dicari X komplementnya dulu. Kemudian dicari Y komplementnya. Terus dicari Z komplementnya juga. Baru dicari ini semua. Bisa ya, insya Allah. Selanjutnya yaitu adalah operasi dari fungsi boolean. Jadi operasi dari fungsi boolean, kalau fungsinya ada 2, kemudian dijumlahkan, berarti kita tinggal menjumlahkan setiap fungsinya saja. Kemudian kalau perkalian ya kita tinggal mengalihkan setiap fungsinya saja. Seperti itu. Contoh saja langsung. Kalau misalkan saya punya fungsi fxy, misalkan x y komplement plus x komplement y. Kemudian punya g xy itu x komplement plus y. Sekarang disuruh menentukan f plus g x y. Berarti penjumlahan fungsinya kan, berarti kita tinggal nambahkan aja
fungsi fxy saya terus dulu fxy ditambah gxy. Fungsi fxy itu kan xy komplement ditambah x komplement y. Ini ditambah dengan x komplement y. Plus kan ya? Berarti ini tinggal kita tambahkan aja xy komplement ditambah x komplement y ditambah x komplement ditambah y. Ini juga bisa kita sederhanakan sesuai sifat-sifat di aljabar boolean tadi. Kemudian yang kedua selanjutnya, kalau misalkan dikalikan f kali gxy, berarti hasilnya kan ya perkalian saja. Xy komplement ditambah x komplement y dikali sama x komplement plus y. Sudah seperti ini aja. Oke, paham ya? Kalau untuk mencari nilai kebenarannya, maksud saya nilai fungsinya, berarti kita langsung buat tabel kebenaran seperti contoh sebelumnya tadi. Dengan fungsi yang baru, fungsi hasil penjumlahan atau fungsi hasil perkaliannya. Paham ya? Oke, sekian video dari saya. Terus semangat dan selalu jaga kesehatan. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Jadi kemanapun, dimanapun, jangan lupa untuk melakukan protokol kesehatan supaya kita diberi selalu keselamatan. Jangan lupa juga untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.